Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Saya perkenalkan untuk kalian semua aplikasi pemeliharaan aset barang milik negara berbasis web. Bisa jalan di perangkat seluler Android maupun iOS, bisa jalan di laptop, PC, Windows maupun Linux. Aplikasi ini sangat efisien. Data yang kita peroleh tidak perlu input manual. Kita bisa import langsung dari file Excel aplikasi Siman. Sangat akuntabel karena setiap pemeliharaan ada eviden dan eviden bukti pekerjaan pemeliharaan serta eviden biaya pemeliharaan. Kemudian sangat mudah karena cukup scan QR code di aset label Siman. Segala versi bisa terbaca. Kemudian transparan karena ada laporan, ada kartu kendali setiap audit kapan saja, itu bisa sangat memudahkan kita. Dan komprehensif, satu aplikasi untuk semua kebutuhan pengelolaan BUMN. Aplikasi ini kita lihat di daftar aset, teman-teman bisa lihat import Excel dari aplikasi Siman. Kita boleh, saya coba peragakan. Ini ada file contoh ya. Ini kami peroleh dari ekspor aplikasi Siman. Kalau boleh lihat isinya seperti ini. Semuanya pasti sama. Kalau kita sama-sama instansi pemerintah menggunakan aplikasi Siman, itu isinya seperti ini. Isi BUMN-nya. Ada ribuan aset di dalamnya. Struktur tabelnya kita tidak perlu rubah. Langsung kita pilih. Kemudian open. Setelah itu kita import. Jika record belum ada, maka akan ditambahkan record baru. Jika record kode register sudah ada, maka akan diperbarui. Sehingga ketika ada perubahan pada Siman, aplikasi Scan Aja akan menyesuaikan. Entah itu perubahan lokasi, atau perubahan kondisi, atau perubahan nilai, itu akan menyesuaikan semuanya. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada ruangan. Ruangan ini di Scan Aja, nanti sebentar teman-teman bisa lihat. Mungkin secara aktual di kantor kita jumlah ruangan atau area kebersihan itu lebih banyak daripada yang terdaftar di aplikasi Siman misalkan. Karena di aplikasi Siman berkaitan dengan DBR, kalau di Scan Aja akan berkaitan dengan pemeliharaan kebersihan ruangan. Namun akan saling terintegrasi jadinya. Jadi saya contohkan, ini ada area halaman depan. Kalau di Siman kita tidak punya area halaman depan, tapi karena aktual di kantor ada kebersihan untuk area halaman depan, maka dia akan punya QR code sendiri, ruangan sendiri. DBR ruangan tentunya akan mengikuti apa yang ada di Siman. Jadi nanti sebentar saya peragakan tentang DBR. Jadi ini ada ruangan, kebetulan saya punya 66 ruangan yang aktif yang perlu dibersihkan setiap hari. Nah, bagaimana agar supaya DBR dari ruangan ini terintegrasi dengan Siman? Sementara kan kita sudah input lokasi aset di Siman ya. Kita bisa lihat contoh, saya contohkan pada ruang ajudan KPT. Kita klik di gambar ikon mata. Ini DBR-nya masih kosong. Dan akan muncul rekomendasi aset berdasarkan kesamaan nama pada kolom lokasi ruang dari data Siman. Nah, di sini ditemukan ada 26 rekomendasi, tapi kita harus mencocokkan satu persatu, benar-benar apakah ini ruangan yang sesuai atau tidak. Ruangan ajudan KPT di Siman ada lokasi ruang 028 ajudan KPT, berarti ini masuk dalam ruangan ajudan KPT, kita assign. Klik OK. Dia akan masuk ke dalam ruang ajudan KPT. Ini pun ruang ajudan KPT. Yang sama persis ruang ajudan KPT itu kita tambahkan ke dalam DBR-nya. Ini ajudan KPT. Kita tambahkan, ini ajudan KPT. Ini juga ajudan KPT, kita assign semuanya. Ruang ajudan KPT kita assign. Ini ajudan KPT juga. Nah, di sini ajudan WKPT. Ini jangan kita assign karena ini tidak masuk dalam DBR ruangan ajudan KPT. Ini WKPT tidak WKPT. Oke. Berarti hanya ada
8 yang klik untuk dilihat. Nah, ini ada ruangan yang sudah masuk. Nah, ini bukan ajudan KPT, ini ruangan KPT. Jadi ini tidak boleh kita masukkan ke ruang ajudan KPT agar tetap sesuai antara DBR Siman dan DBR yang ada di scan aja. Nah, di ruangan ajudan KPT ada 8 aset. Kita bisa cetak DBR, dan DBR ini persis sama dengan isi yang ada pada DBR Siman. Seperti itu, teman-teman. Nah, tinggal cetak saja, tampil seperti ini, dan ini bisa kita tempelkan di pintu ruangan atau di daerah yang bisa dijangkau atau mudah untuk dilihat. Oke, itu tentang DBR. Kemudian terkait mutasi aset, ini adalah perpindahan. Kita coba cek satu ya, perpindahan ruangan atau perpindahan lokasi aset. Nah, kita lewati, kita masuk ke pemeliharaan. Ada kartu kendali. Kartu kendali pemeliharaan kita bisa, saya contohkan, kita lihat di angkutan kendaraan bermotor. Kita sortir ya. Nah, ini ada contoh pemeliharaan minibus penumpang 14 orang dengan total biaya 1.360.000 tanggal 4 Juni kemarin. Ini bisa langsung kita cetak kartu kendalinya. Ini juga eviden untuk sertifikasi ampuh ya, sertifikasi mutu pengadilan. Nah, di situ memuat riwayat pemeliharaan. Jadi setiap ada pemeliharaan, berapa biaya yang sudah diserap, yang direalisasikan oleh petugas siapa. Kemudian mutasi. Untuk aset yang berpindah-pindah lokasi, itu akan tercatat di riwayat perpindahan aset, di riwayat mutasi. Seperti ini. Nah, QR code di atas menampilkan informasi dari detail aset yang dimaksud. Oke, bisa kita cetak untuk dijadikan eviden ataupun tidak dicetak juga, tidak apa-apa, tersimpan di dalam database aplikasi. Ini kita tutup. Kemudian teman-teman lihat di sini ada nota permintaan. Nota permintaan ini akan membantu PPK, KPA maupun bendahara, di mana setiap pemeliharaan aset itu termonitor ada berapa dana yang disetujui, yang sudah beredar, dan berapa yang masih belum kembali ke bendahara. Jadi kita bisa buat nota permintaan seperti ini, scan QR aset. Nota permintaan pun bisa kita buat dari HP ya, lebih sederhana, lebih praktis, atau dari PC juga bisa. Nah, kita scan kode aset. Saya contohkan di sini karena saya peragakan dari PC. Saya akan coba membuka satu QR kode aset untuk diperagakan ke teman-teman semuanya ya. Ini sebentar. Anggaplah kendaraan bermotor misalkan. Saya tampilkan satu QR. Oke, di sini saya coba aktifkan kamera dari PC, tapi kita bisa lebih mudah dari HP sebetulnya ya. Dari HP lebih mudah. Ini saya coba buka QR-nya, muncul data asetnya. Kemudian kita pilih jenis pemeliharaan, misalkan pengisian BBM. Kita bisa tentukan prioritas, sumber tentunya dari DIPA, kapan dibutuhkan, misalkan hari ini, tapi ini hari libur ya. Misalkan hari Senin, contoh berapa biaya yang diperlukan, kemudian kita ajukan atau berikan keterangan, misalkan plat nomor B2654 untuk pengisian BBM, ajukan ke PPK. Itu akan muncul di dashboard PPK dan kita bisa cetak nota permintaan, ataupun juga tidak perlu cetak, tidak masalah. PPK akan bisa melihat ada permintaan dan untuk memberikan persetujuan dari aplikasi secara langsung. Dan nanti kartu nota permintaan itu akan tampil seperti ini kalau dicetak. Ini kan transaksi sudah realisasi ya, sudah pencairan dana, tapi tinggal belum dikembalikan nota dan pertanggungjawabannya ke bendahara. Termonitor seperti ini.
Ini bisa dilihat kalau kita cetak nota permintaannya akan terlihat seperti ini. Ada fitur untuk tanda tangan elektronik oleh PPK, KPA, dan bendahara. Kemudian ya seperti ini, kita bisa cetak langsung secara fisik untuk sebagai sebagai eviden, atau juga tidak dicetak, tidak masalah. Verifikasi tanda tangan elektroniknya valid atau tidak. Untuk tanda tangan elektronik saat ini belum tersertifikasi BSRE karena satu dan lain hal, aplikasi ini masih kita memerlukan pengajuan untuk, tapi ketika nanti sudah mendapat sertifikasi BSRE, untuk peralihan ke BSRE tanda tangan elektronik tidak merubah banyak hal ya, karena kita sudah buatkan konfigurasi yang mudah untuk beralih ke BSRE. Oke. Nah, ketika nota permintaan itu belum diselesaikan oleh peminta pengaju untuk pemeliharaan, itu akan termonitor terus oleh stakeholder bendahara ini. Di sini ada dana beredar belum direalisasi, ada dua transaksi, dana beredar belum realisasi. Berarti ini sudah, artinya ini sudah disetujui oleh PPK dan KPA, diajukan tanggal 4 Juni, PPK setujui juga jam 9, kemudian KPA setujui juga laksanakan sesuai aturan berlaku. Bendahara telah mencairkan 280.000, belum direalisasikan, jadi belum kembali. Nah, bendahara akan bisa memonitor bahwa ada dana yang belum kembali sebesar 1.250.000 belum dipertanggungjawabkan kepada bendahara, begitu. Kemudian di samping pemeliharaan aset BMN, di sini juga ada terkait kinerja kebersihan. Jadi kinerja kebersihan, admin bisa menentukan petugas mana yang bertanggung jawab untuk area kebersihan yang mana. Nah, ini akan termonitor setiap hari apabila ruangan itu sudah dibersihkan atau belum. Kita bisa lihat di link publik. Di sini akan bisa nampak, ini sudah expire, kita buat link baru. Informasi pelaksanaan kebersihan, batas waktu kita tentukan tanggal 9, kemudian kita buat linknya. Kemudian link ini yang expire tanggal 9 kita bisa posting ke grup WhatsApp kantor atau kita publikasikan, sehingga seluruh yang berkepentingan bisa mendapatkan informasi bahwa ada berapa ruangan yang belum dibersihkan. Jadi petugasnya siapa dan sudah dibersihkan atau belum, itu nanti akan nampak di link ini. Dan ini akan di refresh setiap 2 menit. Jadi ketika dalam 2 menit ada pelaksanaan kebersihan oleh petugas, ini akan otomatis tampil statusnya sudah dibersihkan atau belum dibersihkan. Dan tidak hanya sampai di situ, aplikasi secara otomatis akan menilai kinerja dari para petugas kebersihan. Setiap pelaksanaan kebersihan, entah itu menyapu lantai, atau membersihkan kaca, atau membersihkan toilet, atau segala hal terkait dengan pekerjaan tugas pokok dan fungsi kebersihan, itu ada poin kinerja yang berbeda-beda. Nah, poin kinerja itu ditentukan oleh admin di menu ini. Saya gunakan user yang berbeda ya. Poin kinerja bukan ditentukan oleh admin, tapi oleh super admin. Nah, super admin menentukan poin kinerja kebersihan seperti ini di menu poin kebersihan. Misalkan membersihkan ruangan kerja itu 0,5 poin, membersihkan kaca 1, membersihkan toilet 1, misalkan kontrol isi tong air 1,25, membuang, dan seterusnya. Poin kinerja diatur secara subjektif oleh
super admin berdasarkan tentunya menilai risiko pekerjaan. Kalau membersihkan toilet, kenapa lebih tinggi daripada membersihkan ruang kerja? Karena mungkin potensi terkontaminasi oleh bakteri, kuman dan sebagainya, itu sehingga mendapatkan poin 2 kali lipat daripada membersihkan ruang kerja. Seperti itu. Dan super admin bebas untuk mengatur. Misalkan ternyata ini kurang, kita harus tambah. Ini terlalu banyak, kita harus kurangi. Itu terserah dari super administrator. Tentunya dengan membahas hal tersebut bersama dengan stakeholder terkait, gitu ya. Kemudian usul pemeliharaan. Nah, usul pemeliharaan ini akan menampilkan notifikasi badge rencana seperti ini agar supaya apa? Agar supaya stakeholder, entah itu admin atau itu kepala subbagian atau bendahara atau PPK atau KPA, itu bisa memonitor bahwa ada aset yang diusulkan untuk pemeliharaan yang belum terlaksana. Nah, kebetulan di sini ada contoh kewajiban menghuni rumah dinas pembayaran PBB. Nah, PBB rumah dinas, kalau misalkan rumah dinas tidak dihuni, berarti kantor itu akan melakukan pembayaran pada waktu yang ditentukan sebelum tanggal. Oke, mohon maaf gangguan teknis. Batas waktu tanggal 31 Agustus misalkan. Di sini kelihatan batas waktu tanggal 31 Agustus. Nah, dengan demikian stakeholder bisa mengetahui bahwa ini harus dilakukan tindak lanjut dari usul pemeliharaan. Kemudian kinerja kebersihan, tadi sudah sempat kita singgung bahwa ada poin kinerja, kita bisa tahu siapa yang memiliki kinerja terbaik, maka reward and punishment, untuk memberikan reward kita tidak kesulitan bahwa personil ini memiliki kinerja yang baik. Kemudian laporan analitik, kita bisa dengan mudah melihat berapa biaya pemeliharaan. Ini sekali lagi orientasinya adalah pemeliharaan ya. Pemeliharaan, kemudian ini untuk petugas kebersihan, dia akan bisa melihat areanya masing-masing. Hari ini area dia bertanggung jawab pada area mana, sudah dibersihkan berapa, kemudian berapa poin yang dia capai pada hari ini. Kemudian laporan bulanan. Laporan bulanan kita bisa pilih per bulan atau rentang tanggal. Kalau misalkan per bulan Juni misalkan, kita generate laporan. Ini ada pilihan semua satker karena saya login dengan software administrator. Kita generate laporan dalam bentuk file Word hasilnya. Nanti tidak akan, di sini mungkin tidak kelihatan ya teman-teman ketika saya generate, itu karena tampil dalam jendela berbeda, file dalam bentuk file Word. Nah, di dalam laporan itu nanti sudah memuat segala eviden, entah itu bukti pekerjaan ataupun nota-nota pemeliharaan. Kemudian kita bisa atur PIN untuk tanda tangan elektronik. Ini sekali lagi yang tadi saya sampaikan bahwa tanda tangan elektronik ini belum tersertifikat BSRE untuk saat ini. Ketika video ini dibuat belum tersertifikasi BSRE karena masih ada proses dari organisasi, dari instansi untuk pengajuan API. Nanti setelah disetujui baru kita akan beralih ke tanda tangan yang tersertifikasi. Namun walaupun belum tersertifikasi, tanda tangan ini memiliki dapat dikatakan sah untuk secara internal karena kita bisa memvalidasi keabsahan dari tanda tangan ini. Oke, mungkin untuk kali ini itu yang dapat kami informasikan. Mudah-mudahan di waktu atau kesempatan yang lain. Oh ya, saya hampir lupa, ada menu panduan kita siapkan untuk pengguna. Jadi di aplikasi ini pengguna bisa tahu bagaimana proses menjalankan aplikasi dari awal hingga mendapatkan laporan. Tidak sulit ternyata, dan kami terus update ketika ada perubahan fitur, kita update panduannya juga. Terima kasih telah nonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk teman-teman yang memerlukan aplikasi ini, jangan sungkan untuk menghubungi saya. Kita akan bantu sedapatnya. Terima kasih, sampai jumpa di waktu yang akan datang.